Salam semuanya, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Buri Handayani. Saya dosen di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja dan desentralisasi. Adapun tujuan pembelajaran dari topik ini adalah bahwa nantinya setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa perusahaan memilih desentralisasi. Yang kedua, mahasiswa juga mampu untuk menghitung beberapa metode untuk penilaian kinerja dari pusat pertanggungjawaban investasi, yaitu tingkat pengembalian investasi, residual income, dan economic value added. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan konsep mengenai harga transfer. Pertama akan saya mulai dari desentralisasi dan pertanggungjawaban. Bahwa perusahaan biasanya memiliki berbagai divisi atau departemen, di mana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Nah, dalam situasi demikian, di mana perusahaan memiliki berbagai divisi atau departemen, maka ada pilihan apakah mereka akan mengambil keputusan dengan cara desentralisasi atau sentralisasi. Berikut ini adalah perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Nah, pertama dari sentralisasi, bahwa pengambilan keputusan diambil oleh manajemen di puncak, lalu diinformasikan kepada pusat pertanggungjawaban untuk diterapkan. Nah, flow dari informasi akan berasal dari pusat pertanggungjawaban diinformasikan kepada manajer puncak. Sebaliknya, untuk yang desentralisasi, bahwa pengambilan keputusan berasal dari bawah, artinya bahwa manajer di level bawah ini diberikan kewenangan untuk membuat keputusan, di mana nanti hasil dan juga kinerja dari pusat pertanggungjawaban ini akan dikomunikasikan dan diinformasikan kepada manajer di kantor pusat. Ada beberapa pertimbangan kenapa perusahaan memilih melakukan desentralisasi. Yang pertama adalah dengan desentralisasi akan didapatkan informasi lebih detail mengenai kondisi lokal dari divisi tersebut. Nah, yang kedua, dengan adanya desentralisasi, maka akan ada pembagian tugas di mana manajer di level lokal akan fokus pada operasional sehari-hari, sedangkan manajer di level puncak akan fokus pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih strategis. Nah, dengan adanya desentralisasi, maka divisi tersebut akan menjadi tempat pembelajaran bagi manajer divisi, sekaligus memotivasi mereka untuk menunjukkan kinerja yang paling optimal. Nah, dengan demikian divisi ini juga akan menjadi media untuk meningkatkan kompetensi dan juga memunculkan kompetisi internal antar manajer. Jika perusahaan memerlukan promosi, maka mereka dapat mengambil atau mencari manajer dari divisi yang kinerjanya dapat dinilai secara optimal. Desentralisasi dan divisi. Seperti saya sampaikan tadi bahwa desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang kepada manajer di level yang lebih bawah. Desentralisasi ini dapat dimunculkan berupa divisi yang dapat berupa jenis produk atau jasa, wilayah operasi, maupun pusat pertanggungjawaban. Berikut ini adalah contoh desentralisasi berdasarkan lini produk yang dilakukan oleh Pepsi CO. Jadi mereka punya beberapa lini produk, yaitu Gatorade, Frito-Lay, Tropicana, Pepsi, dan Quaker. Nah, desentralisasi berdasarkan wilayah, contohnya adalah perusahaan maskapai AirAsia yang memiliki wilayah, misalnya AirAsia Indonesia, AirAsia Malaysia,
AirAsia, Filipina, dan seterusnya. Nah, divisinya dibagi berdasarkan wilayah operasi. Nah, yang ketiga adalah divisi dalam bentuk pusat pertanggungjawaban atau responsibility center, di mana pusat pertanggungjawaban merupakan segmen bisnis di mana manajernya bertanggung jawab sesuai dengan tujuan dari pusat pertanggungjawaban tersebut. Ada 4 pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, di mana manajer hanya bertanggung jawab untuk efisiensi biaya. Yang kedua, pusat penerimaan, di mana manajer hanya bertanggung jawab untuk memastikan penerimaan sesuai dengan target. Yang ketiga, pusat laba, di mana manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan dan juga biaya yang terjadi di divisi tersebut. Yang terakhir adalah pusat investasi, di mana manajer bertanggung jawab terhadap penerimaan, biaya, dan investasi yang ditanamkan. Kita lihat di sini bahwa ada berbagai pengukuran kinerja yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pusat pertanggungjawaban. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa pusat pertanggungjawaban investasi lebih kompleks karena dievaluasi berdasarkan biayanya, penjualan, investasi yang ditanamkan, dan juga faktor lain. Nah, karena kompleksitas ini, maka topik ini akan fokus pada pusat pertanggungjawaban investasi. Bagaimana cara mengukur kinerja dari manajer investasi? Ada 3 metode yang digunakan, yaitu pertama adalah tingkat pengembalian investasi atau return on investment, yang kedua residual income, dan yang ketiga economic value added. Kita lihat satu persatu. Berikut ini mengenai return on investment. Kalau ada 2 jenis investasi, di mana kita dapatkan informasi bahwa alfa menghasilkan pendapatan 100.000, beta 200.000. Lalu kalau ada pernyataan bahwa apakah alfa lebih baik daripada beta, Anda tidak akan bisa percaya. Karena kalau kita lihat dari pendapatannya bahwa beta lebih tinggi. Tetapi seandainya informasi yang ditambahkan itu lebih komplit dengan adanya informasi investasi bahwa di divisi alfa, investasi yang ditanamkan 500.000 menghasilkan pendapatan 100.000. Nah, artinya seperlimanya. Sedangkan kalau di investasi beta, investasi yang ditanamkan 2 juta dan menghasilkan pendapatan 200.000. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pendapatan saja itu kurang objektif untuk menilai mana kinerja yang lebih baik antara 2 atau lebih divisi. Jadi investasi ini akan memberikan informasi yang lebih komplit mengenai kinerja dari divisi. Dalam hal ini, return on investment itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba operasi dibagi dengan rata-rata aset operasi. Laba operasi di sini mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak, atau kalau dalam bahasa keuangan disebut sebagai EBIT, yaitu earning before interest and taxes. Nah, sedangkan rata-rata aset operasi itu berasal dari seluruh aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, berupa kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, peralatan, dan mesin. Untuk mendapatkan rata-rata aset operasi, maka rumus yang digunakan adalah aset awal ditambah dengan aset akhir, nilainya dibagi dengan 2. Return on investment juga bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu laba operasi dibagi dengan penjualan, atau yang kita sebut sebagai margin, dikalikan dengan penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi, atau kita sebut sebagai perputaran atau turnover. Nah, margin ini merupakan angka atau persentase berapa rupiah
laba operasi itu berasal dari setiap rupiah penjualan. Sedangkan perputaran itu menunjukkan berapa rupiah perputaran dari berapa rupiah penjualan berasal dari setiap rupiah aset operasi yang ditanamkan. Nah, rumus ini dikembangkan oleh Dupont, sehingga rumus ini dikenal sebagai rumus Dupont. Kalau kita lihat dari rumus ini, maka penjualan bisa kita coret kalau kita menggunakan persamaan aljabar. Nah, nanti akan dihasilkan laba operasi dibagi dengan rata-rata aset operasi. Bagaimana cara menghitung return on investment? Di sini ada sebuah perusahaan yang memiliki laporan laba rugi sebagai berikut. Penjualan HPP, margin kotor dikurangi dengan biaya penjualan, lalu didapatkan biaya atau laba operasi. Nah, di sana disebutkan ada operating asset di awal, aset operasi di awal, dan aset operasi di akhir. Nah, ada beberapa pertanyaan, yaitu berapa rata-rata aset operasi, berapa marginnya, berapa turnover, dan berapa tingkat pengembalian investasi. Kita lihat satu persatu. Untuk aset operasi rata-rata yang digunakan adalah aset awal ditambah dengan aset akhir dibagi dengan 2. Nah, untuk marginnya tadi sudah kita tunjukkan, rumusnya adalah operating income atau laba operasi dibagi dengan penjualan. Nah, untuk tingkat perputaran adalah penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa ROI sama dengan margin dikalikan dengan tingkat perputaran, yaitu 0,1 kali 0,16, atau totalnya 16%. Atau kalau kita menggunakan rumus yang awal, adalah laba operasi dibagi dengan rata-rata aset operasi yang digunakan. Sama menghasilkan angka 16%. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam ROI, maka ROI ini fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Sehingga dalam hal ini manajer yang diukur dengan ROI akan fokus pada efisiensi biaya dan juga efisiensi dari aset operasinya. Nah, tetapi ada kelemahannya bahwa ROI ini akan terlalu fokus pada profitabilitas dari divisi. Nah, sehingga mereka juga lebih cenderung untuk mengoptimalkan operasi jangka pendek, bukan kebutuhan jangka panjang. Nah, ada kriteria yang di sini disebutkan bahwa kalau ROI ini melebihi hurdle rate atau tingkat minimum tingkat pengembalian yang diharapkan, maka perusahaan dapat mempertimbangkan investasi tersebut. Oke, yang kedua adalah mengukur kinerja dengan residual income. Nah, residual income merupakan selisih antara pendapatan operasi dengan tingkat pengembalian minimum dari aset operasi. Kita lihat di sini rumusnya adalah residual income sama dengan laba operasi dikurangi dengan tingkat pengembalian minimum dari aset dikalikan dengan rata-rata aset operasi. Ini adalah contoh bagaimana menghitung residual income dengan menggunakan data yang sama dengan pada saat menghitung ROI. Tambahan informasi yang diberikan adalah bahwa ada tingkat pengembalian minimum yang ditetapkan yaitu sebesar 12%. Lalu bagaimana menghitung residual income? Berikut ini yaitu pertama menghitung rata-rata aset operasi, sama seperti tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah menentukan residual income, di mana residual income dihitung dari laba operasi dikurangi dengan minimum rate of return 12%,
lalu dikalikan dengan rata-rata aset operasi yang digunakan. Nah, di sini kita dapatkan bahwa residual income-nya menjadi 12.000. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ada keuntungan menggunakan residual income, yaitu di mana residual income akan mendorong manajemen menerima investasi yang mampu menghasilkan tingkat pengembalian di atas dari tingkat pengembalian minimum yang ditetapkan. Nah, tetapi ada juga kerugiannya, yaitu masih berorientasi pada tujuan jangka pendek. Untuk mengantisipasi kekurangan dari return on investment dan juga residual income, maka digunakanlah metode economic value added. Nah, economic value added itu menghitung laba operasi setelah pajak, dikurangi dengan biaya modal yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut. Nah, biaya modal atau cost of capital ini merupakan persentase aktual dari biaya modal dikalikan dengan total modal yang digunakan. Nah, dalam hal ini biaya modal itu adalah sumber-sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas. Sumber dana bisa berasal dari pinjaman, di mana kalau perusahaan meminjam, maka diwajibkan untuk membayar bunga. Nah, bunga ini adalah biaya modal atau cost of capital. Kalau perusahaan menggunakan dana dari pengeluaran saham baru, maka investor perlu mendapatkan dividen. Nah, dividen ini juga merupakan cost of capital. Jadi dalam economic value added, cost of capital ini diperhitungkan dan menjadi pengurang laba setelah pajak. Nah, ini adalah rumus dari economic value added. Seperti saya sampaikan tadi, laba operasi setelah pajak dikurangi dengan persentase biaya modal dikalikan dengan total modal yang digunakan. Nah, jadi dalam hal ini, economic value added itu mencerminkan adanya laba atau earning dan juga biaya modal. Sehingga dari sini betul-betul dapat diukur berapa kekayaan yang mampu dihasilkan oleh investasi pada periode tertentu. Nah, beberapa kriteria untuk menentukan apakah investasi tersebut dapat diterima atau tidak, itu ada dua. Jika EVA menunjukkan nilai kurang dari 0, artinya bahwa kekayaan perusahaan menjadi berkurang. Dan sedangkan kalau EVA itu lebih dari 0, menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan bertambah. Jadi EVA, seperti mana saya sampaikan tadi, itu merupakan pendapatan yang tersisa setelah dikurangi dengan biaya modal dari penggunaan modal yang digunakan. Jadi bukan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh perusahaan. Dan perlu kita pahami bahwa economic value added ini menunjukkan nilai moneter dan bukan persentase dari tingkat pengembalian. Nah, ini adalah perbedaan antara residual income dengan EVA. Kalau residual income, perhitungannya dapat menggunakan laba sebelum pajak atau laba setelah pajak. Dan kemudian dasar dari residual income adalah tingkat pengembalian minimum yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Sedangkan EVA, perhitungannya hanya pada laba setelah pajak, di mana dalam hal ini perusahaan harus menghitung biaya modal aktual yang digunakan. Dalam hal ini, jika dibandingkan antara residual income, maka investor lebih menyukai evaluasi dengan menggunakan EVA, karena EVA ini menunjukkan sisa dari pendapatan yang dapat digunakan untuk dibagikan kepada investor. Bagaimana cara menentukan EVA? Nah, di sini ada informasi laporan laba rugi dari sebuah perusahaan.
Nah, di situ disebutkan bahwa total modal yang digunakan sebesar 300.000 dan biaya aktual dari biaya modalnya adalah 10%. Nah, bagaimana cara menghitung EVA-nya? Berikut ini adalah EVA-nya, yaitu laba setelah pajak dikurangi dengan persentase aktual dari biaya modal dikalikan dengan modal yang digunakan. Dari sini semua nilai kita masukkan dan kita mendapatkan EVA sebesar 3.600. Nah, jadi demikian 3 metode untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat investasi. Nah, ada hal yang terkait dengan pusat pertanggungjawaban, yaitu harga transfer atau transfer pricing. Di mana dalam organisasi yang terdesentralisasi, maka seringkali output dari satu divisi akan menjadi input dari divisi yang lain. Atau kadang-kadang satu divisi menjual kepada divisi yang lain. Nah, dalam hal ini, harga internal yang terjadi antara satu divisi dengan divisi yang lainnya, ini disebut sebagai harga transfer atau transfer pricing. Jadi transfer pricing ini merupakan harga yang ditetapkan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli dalam perusahaan yang sama atau dalam perusahaan yang masih terikat satu sama lain. Contoh dari harga transfer ini misalnya perusahaan Sony yang memiliki beberapa divisi. Contohnya adalah divisi baterai yang memproduksi baterai dan digunakan oleh divisi komputer. Nah, divisi baterai adalah pusat pertanggungjawaban dan divisi komputer juga merupakan pusat pertanggungjawaban. Jadi penjualan dari divisi baterai ke divisi komputer inilah yang kita sebut sebagai harga transfer. Kenapa? Karena berada dalam satu perusahaan yaitu Sony. Nah, kita lihat ya bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan bahwa harga transfer itu memiliki dampak terhadap profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Karena ada divisi yang menjual, di mana divisi yang menjual ini ketika dia menjual akan menjadi pendapatan dari divisi A. Nah, lalu ada divisi B yang membeli komponen, di mana barang yang dibeli itu merupakan biaya bagi divisi B. Nah, di satu sisi pendapatan, di satu sisi biaya. Nah, ini yang kemudian akan menjadi perhitungan untuk menetapkan profitabilitas secara keseluruhan. Nah, dampak harga transfer terhadap perusahaan jika divisi tersebut berada di negara yang sama, relatif tidak ada problem, karena total laba operasi setelah pajak akan sama untuk semua jenis harga transfer. Namun, kalau perusahaan tersebut beroperasi secara internasional, di mana divisinya itu berbeda negara, maka harga transfer ini akan memiliki dampak terhadap laba setelah pajak. Kenapa? Karena ada perbedaan tarif pajak antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, demikian isu mengenai harga transfer untuk perusahaan multinasional ini menjadi sangat signifikan. Ada 3 cara untuk menentukan harga transfer, yaitu yang pertama didasarkan pada biaya produksi ditambah dengan margin tentu saja. Yang kedua, harga transfer yang didasarkan pada harga pasar atau market based transfer price. Dan yang ketiga, berdasarkan harga negosiasi. Nah, di sini kita bisa dapatkan harga transfer berdasarkan biaya produksi, maka biasanya didasarkan pada biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Nah, termasuk di dalamnya akan ada margin bagi penjual. Metodenya sederhana,
namun akan memiliki implikasi, yaitu bagaimana cara menentukan biaya atau harga transfernya. Yang kedua adalah problem jika inefisiensi terjadi pada divisi penjual, maka akan dialihkan ke divisi pembeli. Berikutnya adalah harga transfer yang didasarkan pada harga pasar. Nah, kita lihat di sini bahwa harga itu ditetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan kepada pihak perusahaan yang sama, atau ditetapkan berdasarkan produk lain yang ditawar, maksud saya didasarkan pada harga produk yang ditetapkan oleh perusahaan yang lain, ditawarkan oleh perusahaan yang lain. Nah, problemnya adalah jika tidak ada produk sejenis yang tersedia di pasar sehingga tidak ada pembanding untuk menentukan harga transfer. Nah, berikutnya adalah harga negosiasi, di mana harga negosiasi ini ditetapkan berdasarkan negosiasi. Di mana problem dari harga negosiasi ini akan muncul karena negosiasi pasti perlu waktu yang lama. Nah, kemudian tentu saja harus ada produk sejenis yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan negosiasi. Dan pada akhirnya harga ini akan ditentukan berdasarkan kemampuan dari manajer untuk melakukan negosiasi, bukan dari harga yang sesungguhnya. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai transfer price dan juga pusat pertanggungjawaban. Semoga dapat dipahami dan bisa memberikan manfaat. Terima kasih.